Pembaca itu makin kritis terhadap berita-berita yang keliru ya. Salah satunya ya kalau ada berita yang memojokkan korban, itu banyak diprotes lah. Kalaupun newsroom-nya tidak berubah, tetapi publik itu udah berubah ya. Dalam berbagai diskusi, baik itu Komnas Perempuan dengan kawan-kawan pendamping perempuan korban kekerasan, kita menegaskan bahwa hanya dengan 6 elemen kunci ini, maka penghapusan kekerasan terhadap perempuan bisa kita lakukan dengan baik, yaitu memastikan jenis dan definisi tindak kekerasan seksual ini dikenali, jadi lubang payung hukum ini bisa terisi. Kita harus bikin terobosan hukum acaranya sehingga beban pembuktian itu tidak lagi ada pada perempuan korban. Memastikan pemulihan korban itu mulai dari proses pertama dia mengawali pelaporannya hingga pasca putusan gitu ya, sehingga dia bisa bangkit pulih bersama-sama juga dengan persoalan trauma yang bisa jadi bukan hanya dialami tapi juga oleh keluarganya. Pemidanaan pelaku untuk memutus impunitas adalah elemen lain yang sangat penting selain pemantauan dan juga upaya untuk memastikan bahwa tindakan serupa tidak berulang di masa depan, baik itu oleh pelaku yang telah dipidana maupun oleh pihak-pihak lainnya. Nah, RUU penghapusan kekerasan seksual ini kan sebenarnya adalah hasil abstraksi, kalau bisa dikatakan seperti itu ya, abstraksi dari pengalaman korban dan pendamping di lapangan dalam menghadapi atau menghadapi kasus-kasus kekerasan seksual. Jadi benar-benar berdasarkan pengalaman-pengalaman tersebut terkait bagaimana sulitnya, misalnya salah satu contohnya bagaimana sulitnya korban untuk mendapatkan jaminan atas pemenuhan haknya, atas pemulihan misalnya, karena sampai saat ini belum ada undang-undang yang menjamin tentang pemulihan korban gitu. Belum ada satu undang-undang pun gitu ya. Jadi kalau dipahami bahwa pemulihan itu adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi korban, maka perundang-undangan yang ada ini yang ada sampai saat ini belum ada gitu ya. Nah, ini tentu situasinya memperberat bagi korban itu sendiri. Di dalam RUU penghapusan kekerasan seksual, nantinya akan ada 7 isu yang masuk. Ada kekerasan berbasis gender, lalu kita akan nantinya masukkan di dalam konteks kebijakannya itu ada pendidikan seksual komprehensif, lalu kita akan bicara juga terkait dengan kontrasepsi, lalu kita akan berbicara juga tentang kehamilan yang tidak direncanakan, lalu kita akan bicara tentang relasi kuasa. 5 dari aspek 7 isu seksualitas. Jadi itu range-nya luas dan tentunya kita harapkan ini akan memberikan perlindungan yang cukup kepada korban. Di RUU penghapusan kekerasan seksual ini akan mengatur peran dan tugas lembaga negara sebagai bentuk dari konferensi CEDAW juga, kewajiban negara untuk melindungi kekerasan terhadap perempuan begitu. Peraturan ini tidak terdapat di dalam KUHP dan sepertinya memang tidak ada dimanapun ya. Dan kami harapannya sih dari masyarakat sipil, terutama dari PKBI sendiri yang kebetulan juga akan memberikan saran terkait dengan pencegahan nantinya, ini sebaiknya memang akan diturunkan ke dalam peraturan pemerintah untuk dikaji lebih lanjut. Karena kalau kita bicara tentang pendidikan misalnya, pendidikan terkait dengan kesehatan seksual dan reproduksi itu masih mandek. Itu sudah digodok dari 2010 belum jadi-jadi. Kenapa? Apa yang dibuat sampai sekarang belum jadi begitu? Apa yang menjadi problemnya gitu? Jadi harapannya dengan ada RUU penghapusan kekerasan seksual ini juga mendorong pencegahan kekerasan seksual dan pembelajaran ke sekolah-sekolah dalam bentuk kurikulum nantinya. Dalam refleksi kita bisa jadi memang penundaan pembahasan ini sungguh-sungguh serius sulit. Kenapa dia sangat sulit? Karena memang isu kekerasan seksual ini dia punya dimensi yang sangat khas pada perempuan karena konstruksi gender yang ada di dalam masyarakat.
jika bukan ahli yang memiliki pemahaman utuh pada pelanggaran HAM berbasis gender dan jaminan hak konstitusional termasuk diskriminasi berbasis gender yang berkait kelindan dengan diskriminasi lainnya, maka dia dengan gampang itu akan terdistraksi untuk menempatkan isu kekerasan seksual sebagai isu kesusilaan. Apalagi memang di KUHP kita menempatkan itu sebagai persoalan kesusilaan, jadi bukan sebagai sebuah pelanggaran hak. Dan untuk dapat betul-betul menyelami pengalaman perempuan ini, dia membutuhkan niat dan keterampilan untuk mendengarkan suara korban. Dia nggak bisa hanya performing panggung testimoni gitu. Tanpa betul-betul mendalami itu sangat sulit ya. Itu kenapa juga ada Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan gitu, karena memang pengalaman kita semua pada isu kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender membutuhkan itu, niat dan keterampilan yang sungguh-sungguh dari orang yang memiliki pemahaman yang utuh tentang pelanggaran HAM berbasis gender dan jaminan konstitusional tadi. Apalagi kita melihat bahwa kapasitas anggota legislator gitu ya, itu berbeda-beda, keterampilan legislasinya juga tidak merata. Di tengah pada saat yang bersamaan mereka harus menghadapi kondisi nyata praktik politik yang memang negosiatif gitu ya, dan di dalam proses negosiasi ini kerap-kerap lah hak perempuan itu menjadi barang yang dinegosiasikan. Masalahnya apa ini terkait tentang RUU ini? Saya menengarai ya, ada beberapa hal ya. Yang pertama adalah masalah politis. Masalah politis ini memang mau tidak mau harus melibatkan dua institusi ya. Yang pertama adalah DPR dan juga pemerintah yang secara politis, dan tentu masyarakat sipil ada di situ. Sebetulnya pemerintah melalui kementerian dan lembaga yang terkait telah memberikan dukungan sepenuhnya. Yang itu terkait dengan tugas pemerintah ya di dalam proses pengesahan ini. Termasuk di dalamnya bagaimana KPPA sendiri kemudian secara terus-menerus berkoordinasi dengan DPR pada tahun 2019 ya, juga untuk mengurai beberapa hal yang menjadi ganjalan ya, beberapa asumsi-asumsi yang perlu untuk mendapatkan titik temu gitu ya antara anggota DPR, pemerintah dan juga masyarakat. Nah, ini secara politis demikian. Kemudian masalah substansi hukumnya. Nah, substansi hukum yang tadi juga sudah dibicarakan, ini juga membutuhkan sinkronisasi dan harmonisasi dengan undang-undang yang terkait. Nah, sekarang ini sedang ada revisi Undang-Undang Hukum Pidana. Harus ada sinkronisasi dan juga harmonisasi dengan revisi Undang-Undang Hukum Pidana yang ini terkait dengan masalah kesusilaan ya, dan juga UU PKDRT ya, ini juga perlu ada sinkronisasi dan harmonisasi yang tahun-tahun lalu ini belum banyak dilakukan. Jadi setiap proses-proses konsultasi itu selalu kemudian berakhir dengan ketidakadanya kesepahaman tentang beberapa asumsi, bukan substansi ya, tetapi asumsi-asumsi itu yang kemudian tidak atau belum terselesaikan. Yang selanjutnya adalah masalah prosedural ya. Ini sudah sangat bagus menurut hemat saya bahwa RUU ini telah melibatkan banyak elemen secara partisipatif ya, teman-teman LSM yang mempunyai inisiatif, Komnas Perempuan, Surpres Presiden, DIM sudah diisi, KPPA juga sangat aktif, Kemenhukam juga cukup responsif ya terhadap kebutuhan-kebutuhan konsultasi dan juga lobby kepada DPR. Jadi sebetulnya proses-proses prosedural itu telah dilalui. Masalah penerimaan sosial. Nah, ini satu hal yang nampaknya perlu nantinya di masa yang akan datang menjadi perhatian kita semuanya tentang masalah persepsi masyarakat terhadap undang-undang ini yang terbelah ya, termasuk nantinya juga persepsi dari beberapa anggota DPR. Saya tidak mengatakan semua anggota DPR, tapi beberapa anggota DPR masih memiliki persepsi yang sebetulnya tidak secara substantif ya,
itu terrefleksi di dalam undang-undang ini. Yang misalnya isu tentang liberalisasi dari undang-undang ini, isu tentang akomodasi dari orientasi seksual misalnya. Ada beberapa kawan DPR yang menyampaikan ke saya bahwa ini adalah merupakan satu proses perembesan SOGI ya, sexual orientations dan gender identity yang ada di tingkat internasional. Pada saat ini kebutuhan kita bersama adalah untuk memastikan pembahasan kita selesai dalam periode 2020-2024 gitu. Dan tadi 6 elemen kunci ini bukan renung-merenung gitu. Dia adalah proses refleksi yang berbasis pada pengalaman korban, dan karena itu memahami bahwa isu ini sangat pelik, kita perlu memastikan ada pendidikan publik yang cukup tentang urgensi dan arah utama terobosan hukum yang kita perlukan untuk penanganan kekerasan seksual, tidak terdistraksi dengan isu moralitas gitu ya. Dan peran media menjadi sangat penting di sini. Sambil menurut saya ruang lain yang bisa dikuatkan adalah penanganan, kita menguatkan sistem peradilan pidana terpadu untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, dan juga dukungan untuk Women Crisis Center gitu. 2021 kita bisa membahasnya lebih kuat lagi, dan memang lagi-lagi kesampingkan dulu kepentingan politik satu dengan yang lain, ini untuk korban. Gitu. Terima kasih. Jangan kita terpancing di dalam dikotomi pro dan kontra RUU KS yang sebetulnya menghilangkan kita dari diskusi yang memusatkan perhatian pada perempuan korban kekerasan. Kadang-kadang kata-kata yang diletakkan di dunia maya itu memang sengaja untuk memancing emosi kita, dan akhirnya nanti kita cuman berdebat kusir gitu, dan justru semakin memperkeruh suasana. Kita perlu menempatkan diskusi ini secara konstruktif, bersuara nyaring, tetapi juga saat yang bersamaan membantu masyarakat lebih banyak lagi memahami mengapa perubahan dan terobosan payung hukum ini sangat dibutuhkan, lebih cepat dan tidak bisa menunggu proses pembahasan RUU KUHP dan KUHAP semata. Tetapi dia perlu menjadi sebuah terobosan yang bisa kita hadirkan secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya.